pengen anaknya menikah. Capek, tanda seru. Hai, aku Lisna. Time to deep talk with me. Perasaan aku saat ini cukup sulit, yang gak bisa aku jelasin, yang gak bisa aku definisikan. Karena kondisi aku saat ini lagi ada di fase yang bener-bener bisa dibilang kebanyakan overthinking. Terus juga capek, pengen nyerah, jujur pengen nyerah banget sama hidup. Tapi aku tahu aku harus bertahan, aku harus survive. Karena ada beberapa hal yang harus aku coba dan belum aku coba. Aku belum menemukan jawabannya, aku belum menemukan hasilnya. Dan aku tetap harus bertahan. Aku dipaksa oleh keadaan harus bertahan. Tapi yang jadi pertanyaan, aku gak tahu arah dan tujuan aku tuh kemana. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dibilang capek, oke, capek, tanda seru. Itu aja sih perasaan aku saat ini. Oke. Yeah. Arti keluarga buat aku adalah penguat. Mereka adalah penguat untuk aku bertahan hidup. Karena jujur dari semua usaha, semua yang saat ini aku jalanin, kehidupan yang saat ini aku jalani itu adalah prioritas utamanya adalah keluarga. Karena saat ini aku belum punya pasangan, jadi menurut aku prioritas utama aku saat ini adalah keluarga. Jadi mereka adalah penguat dari segala masalah yang saat ini datang ke hidup aku. Terus juga mereka adalah sesuatu yang gak bisa aku jelasin pakai kata-kata, karena mereka benar-benar anugerah. Mereka sempurna. Gila, gue jadi oke. Aku belum ngasih apapun ke mereka. Oke. Cuman harapan mereka untuk saat ini adalah pengen anaknya menikah. Gila, gue nangis. Pengen anaknya menikah, itu adalah harapan terbesar dari keluarga aku saat ini. Aku sudah memberikan yang terbaik lewat pendidikan, karena itu juga salah satu harapan mereka, dan aku sudah mencapainya. Cuman harapan terakhir dari mereka adalah mereka pengen aku nikah. Sisa usia mereka tuh pengen ngeliat anaknya menikah dulu gitu. Dan itu salah satu yang saat ini masih aku usahain, masih aku ikhtiarin. Bukan karena maksudnya aku pilih-pilih atau apa, dan aku belum bisa ngasih yang terbaik tentang pasangan. Untuk keluarga aku tetap berjuang, berikhtiar, berusaha. Tapi selebihnya hanya Allah yang tahu yang terbaik bagaimana untuk kedepannya. Terus juga saat ini yang aku harapin dari keluarga aku, mereka tetap sehat. Dan please bertahan untuk aku, dan aku akan bertahan juga untuk mereka gitu. Aku akan kasih yang terbaik buat mereka gitu. Oke. Gue jadi nangis kan. Wow, pertanyaan tentang pertemanan ini cukup bikin aku ngerasa naik lagi ya, tersupport lagi dari pertanyaan sebelumnya yang bikin aku nangis. Untuk pertemanan buat aku saat ini di tahun 2021 sampai di tahun 2023 itu adalah pertemanan yang paling hebat, yang paling keren, yang paling bikin aku ngerasa kayak aku gak sendiri nih gitu. Tapi aku punya teman atau circle yang saat ini tuh bener-bener menjadi penguat, menjadi penyemangat, dan bikin aku ngerasa kayak gila, aku gak sendiri loh gitu. Aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku. Mereka itu hebat-hebat. Boleh gak sih aku sebutin satu-satu? Mereka tuh keren banget. Aku punya satu grup di WhatsApp, yaitu sepersekian konten. Gak tahu awalnya jadi sepersekian konten ini awalnya gimana. Dulu itu aku tuh random banget sama teman-teman yang berdua, yaitu Evi sama Chandra. Mereka berdua itu yang bikin sepertiga konten waktu itu, sepertiga konten. Gak tahu kenapa jadi sepersekian konten. Oke, ini lucu banget jujur. Karena kita tuh bertiga sahabatan. Tadinya tuh kita pengen fokus aja buat bikin konten bertiga. Cuman pada saat itu ada suatu momen dimana Evi live musik di salah satu cafe, dan di situ aku ngajak salah satu teman aku, yaitu Intan, teman kampus aku, dan kita satu circle, jadi satu circle. Kemudian juga Evi ada teman dari Bogor saat ini, dia Spunky namanya, dan kita satu circle. Kemudian Chandra juga ajak circle-nya.
namanya Jaka. Gila keren banget, dan kita sekarang jadi berenam ya. Oke, jadi berenam. Keren banget. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian berenam. Kalian hebat banget, keren banget. Kalian selalu ada di saat aku sedih. Meskipun aku ngerasa kayak sendiri, tapi ketika aku ajak kalian main itu gas gitu. Gila keren banget. Jujur ini tuh circle terkeren menurut aku. Oke, thank you buat kalian semua. Seberuntung apa aku dalam gila ya pertanyaannya. Yang saat ini aku jalanin adalah aku belum beruntung. Aku juga nggak bilang aku nggak pernah beruntung. Aku pernah kok gitu ada di titik yang kalian alamin, mungkin yang saat ini kalian alamin, di treat like a queen. Terus juga apapun yang kalian pengen tuh dia bisa ngasih loh gitu. Aku pernah ada di titik itu, yang selalu ada. Aku pernah di titik itu, tapi untuk saat ini memang aku nggak seberuntung pada saat itu. Dan kalau misalnya aku mau bilang kondisi aku saat ini tentang asmara adalah trust issue yang sangat hebat gitu, karena baru aja gitu ya ngalamin kegagalan lagi gitu kan. Karena nggak tahu, aku mikirnya salahnya di aku kah, atau misalnya memang belum dikasih yang terbaik kah, atau gimana gitu kan. Padahal aku mikir, aduh gila nih, gue udah usia 25 tahun tapi kok gak seberuntung orang-orang ya gitu kan. Orang-orang udah nemuin nih, orang-orang udah nemuin orang yang tepat gitu, orang yang bisa bikin mereka tuh ngerasa bersyukur, mereka tuh ngerasa ada yang sayang gitu kan. Ke gue belum ya gitu kan, kayak gitu loh. Terus kalau misalnya gue mau bilang titik paling terendah dalam asmara gue tuh ada di tahun 2021. Dan kalau misalnya bisa dibilang juga adalah titik penyesalan terbesar adalah buang-buang waktu untuk orang yang salah gitu ya. Mungkin aku gak bisa panjang lebar untuk tentang asmara karena jujur menurut aku muak dengan semua ini. Oke, aku minta doanya aja, semoga aku dikasih yang terbaik di tahun ini. Sampai saat ini, bukan saat ini aja ya. Kalau kita lihat ke belakang gitu, aku pengen ngasih reward dulu buat diri sendiri, karena terima kasih banyak gitu kan untuk aku sendiri yang udah melewati ini semua dengan sangat-sangat hebat, udah bisa membuktikan di atas keraguan-keraguan orang lain, di mana orang lain mungkin bilang nggak mungkin lah lo bisa sampai di titik itu, gak mungkin lah lo bisa bayar kuliah sendiri. Mungkin kalau bisa dibilang hebat, aku belum cukup hebat ya untuk saat ini, tapi aku pernah hebat gitu. Aku akuin aku pernah hebat. Aku nggak pernah ngilangin rasa syukur aku pada saat itu. Aku ada di titik yang dimana aku survive untuk pendidikan aku, dimana aku pernah ngalamin yang namanya mau putus kuliah karena aku nggak bisa bayar kuliah. Tapi Allah tuh benar-benar menolong banget, dimana kita memperjuangkan pendidikan pasti tuh ada rezekinya gitu. Jadi pada saat itu aku nganggur, aku memutuskan untuk kuliah. Pada saat aku masuk ospek, aku langsung keterima kerja. Kayak di situ Allah kasih rezekinya. Alhamdulillah, lewat pekerjaan itu aku juga ngalamin namanya putus kerjaan juga gitu. Terus juga aku nganggur, tapi aku harus survive untuk pendidikan sampai aku aku nyerah aja deh untuk pendidikan aku nggak apa-apa, mungkin akan ada jalan yang lain selain pendidikan itu. Tapi ternyata Allah berkata lain, oke, Lisna, yuk coba lagi. Akhirnya aku dapat pekerjaan lagi dan aku bisa survive pendidikan aku sampai selesai di tahun 2022. Oke, thank you banget buat diri aku sendiri. Tapi yang bikin aku ngerasa gagal saat ini di tahun 2023 adalah aku kehilangan pekerjaan aku di tahun 2023. Aku memutuskan untuk mengambil resiko aku untuk bisa kembali memiliki karir yang lebih baik, yang bisa bikin aku tuh lebih baik lagi dalam segi karir. Tapi saat ini masih proses, dan aku gak bilang aku gagal juga, aku bilang ini juga proses, dan aku yakin akan ada jawabannya dan akan ada titik temunya untuk aku bisa mendapatkan karir lebih baik lagi di tahun ini. Aku yakin. Aku berpesan buat teman-teman yang sama di fase yang sama kayak aku sekarang, tetap semangat, jangan menyerah meskipun kalian ada di fase yang benar-benar terpuruk, overthinking, sedih, capek. Tetap jalanin hidup. Kita nggak pernah tahu 2 tahun ke depan
kayak gimana hidup kalian. Pokoknya hidup kalian 2 tahun ke depan itu tergantung dari apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi jangan lupa untuk selalu produktif, untuk selalu semangat, dan juga perbaiki lingkungan kalian, dan juga banyakin sharing sama orang-orang terdekat kalian. Karena biasanya kalau kita nggak tahu solusi kita apa, kita bisa cari solusi itu dari teman-teman kita. Oke, semangat dan sukses buat kalian semua. Oke, terima kasih buat kalian yang dari tadi dengerin aku. Semoga bermanfaat. Tunggu deep talk selanjutnya yang pastinya lebih seru dan lebih keren. Oke.